Aris memulai perjalanannya sebagai mahasiswa di salah satu universitas bergengsi di Depok pada tahun 2008. Ia memilih untuk tinggal di asrama, karena lokasinya yang sangat dekat dengan fakultas serta biaya yang cukup terjangkau bagi kantong pelajar. Bangunan tua itu menyambutnya dengan suasana yang cukup lembab, serta lorong-lorong panjang, yang terlihat sangat sunyi ketika siang hari. Setiap hari, Aris harus melewati tangga beton yang dingin, untuk mencapai kamarnya di lantai atas. Meskipun asrama tersebut dihuni oleh banyak orang, namun rasa sunyi tetap terasa sangat menusuk terutama saat matahari mulai terbenam di ufuk barat. Aris mencoba membiasakan diri dengan tatanan furnitur kayu yang sudah mulai usang serta aroma debu yang menempel di setiap sudut ruangan. Pada minggu pertama tinggal di sana ia merasa semuanya berjalan dengan sangat normal sebagaimana kehidupan kampus pada umumnya. Aris sering menghabiskan waktu di dalam kamar untuk membaca buku atau sekadar beristirahat setelah mengikuti jadwal perkuliahan yang sangat padat. Namun ada satu perasaan aneh yang selalu menghampiri setiap kali ia berjalan sendirian menuju meja belajar di dekat jendela. Teman-teman satu lantainya sebenarnya cukup ramah, namun mereka jarang membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi. Aris merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh para penghuni lama, terutama saat mereka membicarakan tentang area tertentu di gedung tersebut. Suasana kekeluargaan di sana terasa sangat kental, namun dibalut dengan rasa waspada yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Seiring berjalannya, waktu Aris mulai mendengar bisik-bisik tentang sebuah lorong buntu yang terletak di ujung lantai 4. Beberapa senior sempat memperingatkan agar ia tidak perlu pergi ke sana jika tidak memiliki urusan yang benar-benar mendesak. Alasannya cukup sederhana, namun terdengar sangat mistis, yaitu karena area tersebut dianggap memiliki energi yang sangat berat dan tidak nyaman bagi manusia. Area lorong buntu itu selalu tertutup oleh kegelapan bahkan ketika lampu di bagian lorong lainnya sudah dinyalakan dengan sangat terang. Aris sempat melihat beberapa tumpukan barang bekas yang berdebu di depan akses jalan menuju lorong tersebut, seolah sengaja diletakkan untuk menghalangi jalan. Rasa penasaran sempat muncul di dalam benak Aris, namun ia selalu berusaha menepisnya, demi menjaga ketenangan selama masa studi. Keanehan mulai terjadi saat ia tidak sengaja melewati batas area terlarang itu, ketika mencari seorang teman yang kamarnya berada di dekat sana. Aris merasakan bulu kuduknya berdiri dengan sangat tegak, seolah ada tatapan mata yang sedang mengawasi gerak-geriknya dari balik kegelapan. Ia segera mempercepat langkah kakinya untuk menjauh dari lokasi tersebut tanpa menoleh ke arah belakang sedikit pun. Malam itu Aris mengalami mimpi yang sangat tidak menyenangkan tentang seseorang yang berdiri di ujung lorong, sambil menunjuk ke arah langit-langit. Suasana dalam mimpinya terasa sangat nyata hingga ia terbangun dengan keringat dingin yang membasahi seluruh bagian punggungnya. Ia mulai menyadari bahwa peringatan para senior bukanlah sekadar gertakan atau lelucon belaka bagi para penghuni baru di asrama tersebut. Kejadian aneh yang dialami Aris semakin meningkat intensitasnya ketika memasuki bulan kedua ia menetap di asrama Depok tersebut. Tepat pukul 2 dini hari Aris sering terbangun karena mendengar suara langkah kaki yang sangat berat di depan pintu kamarnya. Langkah kaki itu terdengar seperti seseorang yang sedang menyeret kakinya di atas lantai semen yang kasar dan dingin. Suara tersebut berjalan dari ujung tangga menuju lorong buntu, lalu kembali lagi secara berulang-ulang dalam durasi yang cukup lama. Aris mencoba untuk mengabaikannya dengan menutup telinga menggunakan bantal, namun suara itu tetap terdengar sangat jelas menembus dinding kamar. Ia merasa sangat ketakutan karena tahu bahwa pada jam tersebut seharusnya seluruh mahasiswa sudah terlelap di dalam kamar masing-masing. Pernah suatu ketika, Aris mencoba memberanikan diri untuk mengintip melalui lubang kunci kamar, guna memastikan siapa yang sedang berjalan di luar. Namun saat ia mendekatkan matanya ke lubang kunci, ia justru tidak melihat siapapun, kecuali lorong yang kosong melompong dan gelap. Meskipun tidak ada orang di sana, suara langkah kaki tersebut tetap terdengar berderit di depan pintunya, seolah sang pemilik suara sedang berdiri diam tepat di hadapannya. Gangguan itu tidak hanya berhenti pada suara langkah kaki saja, karena terkadang, Aris mendengar suara ketukan halus pada dinding kayu lemarinya. Suara itu terdengar sangat ritmis dan tenang, namun justru hal itulah yang membuat hatinya berdegup sangat kencang karena rasa takut yang luar biasa. Ia hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar malam segera berlalu dan sinar matahari segera menyinari kamar tidurnya yang terasa sangat mencekam. Suatu sore menjelang maghrib, Aris memutuskan untuk pergi ke ruang tengah asrama guna mengambil air minum di galon bersama. Di sana ia melihat seorang pemuda yang sedang duduk menyendiri di sudut ruangan sambil menatap kosong ke arah jendela besar yang menghadap ke hutan. Pemuda itu mengenakan jaket alma mater yang warnanya sudah terlihat sangat pudar dan kusam seolah sudah tidak pernah dicuci selama bertahun-tahun.
Aris mencoba menyapa pemuda tersebut dengan nada yang sangat sopan namun tidak ada jawaban sama sekali yang keluar dari mulut orang itu. Wajah pemuda itu terlihat sangat pucat pasi dengan lingkaran hitam yang sangat tebal di bawah kedua matanya yang tampak cekung. Aris merasa ada hawa dingin yang sangat menusuk tulang ketika ia berdiri tidak jauh dari posisi duduk pemuda misterius tersebut. Karena merasa tidak enak, Aris segera mengisi botol minumnya dengan sangat cepat, lalu bergegas, ingin kembali menuju kamarnya di lantai atas. Namun sesaat sebelum ia melangkah keluar dari ruangan pemuda itu sempat menoleh sebentar, dan memberikan sebuah tatapan yang sangat menyedihkan. Aris merasa bahwa pemuda itu ingin menyampaikan sesuatu, namun bibirnya tetap terkatup rapat tanpa mengeluarkan suara satu kata pun. Sesampainya di kamar, Aris menceritakan perjumpaan itu kepada salah satu teman satu angkatannya, yang juga tinggal di gedung yang sama. Temannya hanya terdiam 1000 bahasa dengan wajah yang berubah menjadi sangat pucat setelah mendengar ciri-ciri pemuda yang diceritakan Aris. Ternyata tidak ada satupun penghuni asrama di lantai tersebut yang memiliki ciri fisik yang serupa dengan pemuda pucat yang baru saja ditemui Aris di ruang tengah. Rasa penasaran yang sudah tidak terbendung membuat Aris akhirnya bertanya kepada penjaga gedung yang sudah bekerja di sana sejak puluhan tahun silam. Penjaga tersebut awalnya enggan bercerita, namun akhirnya ia membuka rahasia kelam tentang sebuah kejadian tragis yang pernah terjadi di asrama tersebut. Dahulu ada seorang mahasiswa berprestasi yang ditemukan sudah tidak bernyawa di salah satu kamar di ujung lorong lantai atas. Mahasiswa itu mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, karena merasa sangat tertekan dengan beban akademik serta masalah pribadi yang sangat berat. Kejadian itu terjadi sekitar tahun 90-an, dan sejak saat itu, kamarnya dikosongkan serta tidak pernah lagi disewakan kepada siapapun. Aris merasa jantungnya berhenti berdetak sejenak saat mengetahui bahwa kamar tersebut berada tepat di area lorong buntu yang selama ini ia hindari. Jiwa pemuda itu konon tidak pernah tenang dan sering menampakkan diri kepada mahasiswa yang sedang merasa lemah atau sedang sendirian di asrama. Nama mahasiswa itu sering disebut sebagai kadek oleh para senior, namun identitas aslinya tetap dijaga demi menghormati privasi pihak keluarga yang ditinggalkan. Aris kini mulai mengerti, mengapa suasana di sekitar lorong buntu selalu terasa sangat dingin dan dipenuhi dengan aura kesedihan yang mendalam. Kisah tragis itu menjadi sejarah hitam bagi asrama tersebut, dan pihak universitas selalu berusaha menutup rapat informasi ini dari dunia luar. Namun jejak-jejak keberadaan sang penghuni tak kasat mata tetap tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, karena ia seolah sudah menyatu dengan bangunan tersebut. Aris mulai merasa bahwa keberadaannya di asrama ini sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak berasal dari alam manusia yang nyata. Teror fisik yang sesungguhnya dialami Aris saat ia harus pergi ke kamar mandi bersama pada waktu dini hari, karena perutnya terasa sangat sakit. Di tengah suasana yang sangat sunyi, ia mendengar suara dari tali yang saling bergesekan di balik salah satu bilik kamar mandi yang tertutup. Aris mengira ada teman lainnya yang sedang berada di dalam bilik tersebut, namun ia tidak mendengar suara air yang mengalir sama sekali. Ketika ia melewati bilik itu, ia tidak sengaja melirik ke arah celah di bawah pintu, dan melihat ada sepasang kaki yang tergantung tidak menyentuh lantai. Kaki tersebut terlihat sangat pucat dan kebiru-biruan seolah sudah tidak lagi memiliki aliran darah yang mengalir di dalamnya. Aris merasa tubuhnya mendadak kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali karena rasa takut yang sudah mencapai puncaknya pada malam itu. Secara perlahan ia menengadah ke atas melalui celah ventilasi dan melihat sebuah bayangan hitam yang sedang berayun-ayun dengan sangat pelan di udara. Suara dari tali itu semakin terdengar nyata, dan memekakkan telinga di tengah keheningan kamar mandi asrama yang sangat luas tersebut. Aris merasa ingin berteriak sekuat tenaga, namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan dan tidak bisa keluar meskipun ia sudah berusaha keras. Tanpa pikir panjang lagi Aris segera berlari keluar dari kamar mandi, tanpa sempat menyelesaikan urusannya, karena ia hanya ingin segera sampai di kamar. Ia merasa bayangan sosok tergantung itu, terus mengikutinya melalui pantulan cermin yang ada di sepanjang jalan menuju kamar tidurnya yang berada di ujung lorong. Aris menutup pintu kamarnya dengan sangat keras, lalu segera naik ke atas tempat tidur sambil menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kain yang tebal. Puncak dari segala teror terjadi pada suatu malam ketika seluruh lampu di gedung asrama mendadak padam secara bersamaan, tanpa ada alasan yang jelas. Aris yang saat itu sedang berada di lorong untuk menuju kamar temannya, mendadak merasa jalan yang ia lalui menjadi sangat panjang dan tidak berujung. Setiap kali ia melangkah maju, ia justru merasa kembali ke titik awal, di depan lorong buntu yang sangat ia takuti selama ini. Ia mencoba meraba-raba dinding untuk mencari pegangan, namun tekstur dinding yang ia sentuh terasa sangat dingin dan berlendir seperti kulit manusia.
Aris mendengar suara bisikan lirih di telinganya, yang menyuruhnya untuk tetap tinggal dan menemani sang penghuni lorong tersebut selamanya. Ia merasa seolah sedang terjebak dalam dimensi lain, di mana waktu seakan berhenti berputar, dan kegelapan menjadi satu-satunya penguasa di sana. Dalam keputusasaan itu, Aris terus menyebut nama Tuhan dengan suara gemetar guna meminta perlindungan dari segala gangguan makhluk halus tersebut. Ia merasa ada tangan tak kasat mata yang mencoba menarik bajunya dari arah belakang untuk menyeretnya masuk ke dalam area lorong buntu yang gelap. Namun dengan sisa tenaga yang ada, Aris terus merayap di lantai sambil mencoba mencari jalan keluar dari labirin kegelapan yang sangat menyesakkan dada itu. Tiba-tiba lampu kembali menyala dengan sangat terang, dan Aris mendapati dirinya sudah berada tepat di depan pintu kamarnya sendiri, dengan posisi sedang bersujud. Ia tidak tahu bagaimana caranya ia bisa sampai di sana, namun ia merasa sangat bersyukur, karena telah terlepas dari cengkeraman makhluk tersebut. Pengalaman itu benar-benar mengubah cara pandangnya terhadap hal-hal yang bersifat supranatural, yang sebelumnya selalu ia anggap sebagai mitos belaka. Setelah kejadian mencekam di lorong gelap tersebut, Aris menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa fokus belajar, jika terus tinggal di asrama itu. Mentalnya sudah sangat terganggu, dan ia selalu merasa ketakutan setiap kali malam, mulai datang menyelimuti gedung tua yang penuh dengan misteri tersebut. Aris segera menghubungi orang tuanya untuk meminta izin pindah ke sebuah rumah kos yang lokasinya sedikit lebih jauh, namun memiliki suasana yang lebih cerah. Proses kepindahan Aris dilakukan pada siang hari saat matahari sedang bersinar dengan sangat terik guna menghindari gangguan yang mungkin kembali terjadi. Saat ia sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam kardus, ia merasa ada seseorang yang sedang menatapnya dari balik lemari tua yang ada di kamar. Namun kali ini, ia tidak ingin menoleh lagi, karena ia hanya ingin segera pergi, dan memulai hidup baru yang lebih tenang di luar asrama. Sebelum benar-benar keluar dari pintu gerbang asrama, Aris sempat menoleh ke arah jendela kamarnya yang lama di lantai atas, dengan perasaan yang sangat campur aduk. Ia melihat sebuah tirai yang tersingkap sedikit, seolah ada seseorang yang sedang melambaikan tangan untuk melepas kepergiannya dari gedung tersebut. Aris hanya bisa menarik napas panjang dan berjanji di dalam hati, bahwa ia tidak akan pernah kembali lagi ke tempat itu, untuk alasan apapun. Kini Aris sudah menetap di tempat yang baru, dan ia merasa jauh lebih ridho dengan keputusannya untuk meninggalkan asrama universitas yang legendaris tersebut. Kenangan tentang sosok pemuda pucat dan suara langkah kaki misterius itu akan selalu tersimpan di dalam memorinya, sebagai salah satu babak tergelap dalam hidupnya. Ia berharap agar jiwa pemuda yang tertahan di asrama itu bisa mendapatkan ketenangan yang abadi di sisi Tuhan Yang Maha Esa, tanpa perlu mengganggu orang lain lagi. Demikianlah kisah ini dirangkum dari beberapa sumber, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.